Jumpa lagi dengan saya di channel Adam Buana. If you think you can, yes, you can. Oke, saat ini kita akan membahas mengenai basis data. Oke, basis data yang akan saya bahas ini adalah basis data untuk para pemula yang ingin mengenal apa itu basis data. Mungkin kalian para pemula pernah mendengar kata database, basis data, atau lebih kenal dengan database di luar sana, tapi masih belum tahu maksud ataupun definisi lengkap pemahaman tentang apa itu basis data. Oke, langsung saja kita mulai. Pasti di dalam pemahaman ataupun pemikiran apa itu basis data atau database, kalau dilihat dari kata basis data, itu ada dua kata, basis data, ya. Basis data ini lebih ke dalam bagaimana mengenai data. Oke, oleh karena itu kita akan mulai dari apa itu data. Mungkin bagi pemula, kalau dihadapkan dengan pertanyaan, apakah itu data? Akan menjawab, data itu informasi. Sedangkan apa itu informasi? Informasi itu data. Jadi, kalau data dan informasi itu sama, apa yang membuat berbeda? Oke, jadi pemahaman tentang data dan informasi ini tidak hanya menjadi kendala bagi pemula saja, tapi ya, bagi seseorang yang merasa dia sudah di level up, ya, di level middle, terkadang bingung apa itu data, apa itu informasi, ya. Contohnya, ada suatu statement atau kalimat mengelola informasi data, itu menjadi rancu dan bingung. Sebenarnya yang dikelola data atau informasi, ya. Jadi betul-betul untuk di bidang komputer yang menggeluti sistem informasi harus paham definisi dan bisa membedakan definisi data dan informasi. Oke, di sini terlihat ada dua kata, data dan informasi. Kita akan bahas satu dulu. Data itu apa? Nah, jadi data itu adalah sesuatu yang masih bersifat single atau tunggal, ya. Di beberapa definisi disebutkan data itu adalah fakta mentah, betul, ya. Data itu adalah sebuah data mentah, atau kalau kalian pernah belajar atau membaca di beberapa buku komputer, sebutkan data itu asal mulanya dari kata datum atau data mentah. Dari definisi yang saya sebutkan tadi, kita dapat menuliskan bahwa data itu adalah data mentah atau fakta mentah. Jadi, kalau sesuatu itu disebut data, dia betul dan harus mengandung fakta. Fakta yang sesuai dengan kenyataan. Selain sesuai dengan fakta dan kenyataan, tingkat akurasinya haruslah mendekati 100%.
data itu tingkat akurasinya tinggi dan memang masih bersifat tunggal atau satu dan belum ada keterikatan dengan data yang lainnya. Baik, di sini sudah mulai terbuka. Jadi data itu belum bisa dibilang sebagai informasi. Sebuah data di dalamnya terdapat sesuatu yang kita butuhkan. Di dalam sebuah data bisa di dalamnya terdapat teks atau tulisan, bisa terdapat di dalamnya sebuah angka, simbol, gambar, ataupun video. Oke, kita lanjutkan. Jadi, kita sudah tahu definisi awal data dan juga apa sih yang terdapat di dalam data. Oke, dan akan kita lihat lagi. Sekarang di zaman ini sedang booming lagi apa yang disebut dengan big data. Pertanyaannya, big data itu berasal dari mana? Jadi, big data itu datanya berasal dari mana? Yang dimaksud dengan big data itu, data berasal dari kejadian, peristiwa, ataupun data-data yang telah lampau, bertahun-tahun yang telah lampau. Jadi, satu lagi, sifat data bisa bersifat historis. Historis itu artinya bisa dapat digunakan untuk kebutuhan informasi di masa yang akan datang. Kejadian hari ini bisa berawal dari data yang telah lampau. Oke ya, data sudah kita definisikan. Lalu lanjut. Tadi Bapak berkata, apa bedanya data dengan informasi? Jadi, saya akan bahas yaitu, kalau setiap data itu tunggal, data yang satu dengan data yang lainnya itu tunggal, jadi disinilah tugasnya informasi. Informasi itu mengumpulkan setiap data-data yang ada, dikelola, dibuat sedemikian rupa sehingga berguna dan bisa menjadi untuk pengambilan keputusan ataupun sesuatu yang digunakan untuk informasi lainnya. Oke ya, jadi bisa saya tuliskan bahwasanya informasi adalah sesuatu yang dikelola, ya, dikelola, diatur, dibuat sedemikian rupa. Kenapa dibilang dibuat sedemikian rupa? Karena untuk menjadikan sesuatu itu informasi, ada banyak metode, ada banyak teknik, ataupun kegiatan-kegiatan yang mengelolanya. Oke. Sumbernya dari mana informasi itu? Dari data-data. Jadi bukan hanya satu data, tapi data-data yang dibutuhkan menjadi sesuatu yang lebih berguna. Untuk apa? Untuk pengambilan keputusan ataupun menjadi informasi yang lain untuk pihak lain ataupun kegiatan lain. Ingat ya, informasi itu sesuai apa yang dibutuhkan atau apa yang diinginkan. Oke ya, walaupun pada kenyataannya ada saja oknum-oknum yang
membuat sedemikian rupa sehingga informasinya tidak sesuai dengan data dan fakta yang ada. Jadi kembali lagi, kembalikan kepada oknumnya, ya, bukan ilmunya yang salah, tapi oknumnya lah yang salah. Ya, definisinya sudah kita dapatkan. Hanya saja kalau belajar hanya mengetahui definisi tanpa mengetahui contoh-contoh, mungkin sedikit menjadi kurang paham atau belum bisa maksimal memahaminya. Oke, di sini definisinya buat dari kehidupan sekitar kita saja. Sederhana, kita akan memasukkan data nama-nama pemuda di dalam lingkungan kita. Misalkan satu, saya punya data nama pemuda, ya, boleh dibilang di sini oke, si A, si B, si D, E. Oke ya, ini satu data. Oke. Lalu saya punya data berikutnya. Lalu saya akan punya data berikutnya, nama pemudi. Pemudi itu berarti perempuan. Kita kasih nama si E, si F, si G, dan si H. Oke ya. Nah, walaupun saya hanya memiliki dua data, nama pemuda yaitu laki-laki dan pemudi yaitu wanita, saya akan mengolah dengan teknik saya untuk menjadikan suatu informasi. Informasi ini apakah berguna? Bisa. Contoh yang sangat-sangat berguna informasi tentang pemuda dan pemudi adalah gosip. Gosip itu informasi, ya. Contoh. Ya, saya memberikan informasi dengan kalimat, selama ini saya tidak menyangka kalau si A sudah mendekati si E. Namun si B cemburu kalau si A mendekati si E. Bukan hanya si E, si A juga mendekati si F. Nah, teknik informasi yang saya kelola adalah saya ingin menghasilkan informasi dari data pemuda dan pemudi ini menjadi suatu informasi hubungan pertemanan atau kisah asmara mereka. Padahal kenyataannya saya hanya memiliki dua data. Saya tidak memiliki data hubungan tentang si pemuda dengan si pemudi. Nah, inilah yang tadi saya bilang, informasi sesuatu yang dikelola sesuai atau dibuat sedemikian rupa hingga
sesuai dengan apa yang dibutuhkan, apa yang diinginkan. Kalau ini menjadi kebutuhan untuk infotainment, ini bisa rating tinggi. Tapi ya, kalau untuk kebutuhan betul-betul pendataan, tidak seperti ini informasinya. Akan saya bedakan. Oke ya. Kalau informasi yang saya buat untuk kebutuhan pihak, contohnya pendataan, saya akan menampilkan informasi di daerah tempat tinggal saya terdapat beberapa pemuda dan pemudi. Ada 4 orang pemuda dan ada 4 orang pemudi. Ini sesuai dengan kenyataan dan fakta yang ada. Saya tidak menambah-nambah atau melebih-lebihkan dari data yang ada, dan juga saya tidak mengurangi dari data yang ada. Saya sesuaikan dengan fakta yang ada. Oke, baiklah. Jadi informasi itu sebenarnya harus dikelola oleh orang yang tepat, orang yang punya etika, dan juga memikirkan bagaimana informasi ini berakibat fatal bila tidak sesuai dengan fakta yang ada. Baiklah, sudah membahas mengenai data dan informasi. Kita akan lanjutkan mengenai basis. Base, ya. Jadi apa itu basis? Basis mengandung artian sebagai tempat, wadah, atau sebagai penampungan, juga penampungan, ya, atau juga lokasi, ya. Oke. Pokoknya intinya basis itu adalah suatu tempat. Tempat khusus, penampungan khusus, lokasi khusus, wadah khusus. Untuk apa? Untuk data. Ya. Apakah data di dalam basis data hanya ditampung saja? Nah, ini ya. Ini untuk menelaah ini harus betul-betul mengetahui apa sih kegunaan tujuan basis data. Pada definisi awal ini, saya akan menekankan bahwa basis data dibuat tujuannya untuk mengelola data, ya. Jadi di dalamnya tidak hanya sebagai untuk penampungan data, tapi data-data itu akan dikelola dengan teknik, dengan metode, ya, yang terdapat pada sistem basis data. Oke ya. Untuk mengelolanya perlukan yang namanya sistem manajemen basis data. Oke ya. Sistem manajemen basis data atau DBMS, Database Management System. Jadi bagaimana pengaturannya suatu sistem, ya, yang di dalamnya basis data, sehingga data yang dimiliki dapat dikelola, ya, dikelolanya dengan suatu metode, suatu teknik, sehingga
nantinya sistem itu akan menghasilkan informasi. Tentunya informasi sesuai dengan data dan fakta yang ada di dalam basis data itu. Lalu muncul pertanyaan, Pak, kalau basis data itu lebih banyak fokus dengan penyimpanan data, apa bedanya basis data dengan aplikasi-aplikasi penyimpanan data lainnya? Seperti misalkan aplikasi Office, ya, atau aplikasi untuk penyimpanan folder, ya, tempat atau file. Ya, jadi kalau ada pertanyaan seperti tadi, apa bedanya dengan penyimpanan data lainnya? Jawabannya adalah justru sangat berbeda. Jadi sebetulnya di dalam basis data bukan hanya sebagai tempat penampungan, penyimpanan, tapi juga untuk filter data, selain itu bisa untuk yang namanya request data, ada khusus, dan pada penyimpanannya asal simpan terus disesuaikan dengan rancangan, ya, yang disebut IRD, ya, sehingga setiap data dapat dihubungkan dengan data yang lainnya berdasarkan analisa dan rancangan basis datanya di awal pembuatan basis data. Ini yang paling berbeda. Lalu selain itu, di dalam basis data juga dilihat bagaimana keanehan data. Bila ada keanehan data, inilah yang harus diatasi dengan yang dinamakan imitasi. Oke, selain itu, yang paling untuk akses di lapangannya, basis data harus user, ada jaringan user, dan juga dapat diakses secara online bersama-sama pada saat waktu yang bersamaan, tidak konflik. Kalau penyimpanan data yang lainnya, kalau diakses secara bersama-sama atau online, maka data ataupun record yang terakhir disimpan adalah record orang ataupun detik terakhir yang penyimpannya. Ya, misalkan saya simpan data dalam bentuk teks pada menit ke-10. Lalu pada menit ke-11 di luar sana di dalam jaringan yang sama ada teman saya yang mengedit pada menit ke-12, sehingga data yang saya punya akan berbeda. Data yang saya simpan akan menjadi berubah. Ya. Dan tidak ada yang namanya
data record yang sebelumnya pernah saya simpan. Walaupun ada teknik yang namanya backup, nanti akan kita lihat pada implementasi basis data itu akan sangat berbeda. Selain itu, yang paling penting di basis data ini menangani transaksi saat ini, ya. Jadi disebut transaksi online. Ya. Jadi kemampuan inilah yang dimiliki oleh basis data, karena basis data sanggup menangani, mengatasi, dan mengelola transaksi online real time dari suatu sistem. Oke, di sini sudah mulai jelas bagaimana suatu data, informasi, dan basis data. Oke, cukup sampai di sini. Sampai jumpa di video berikutnya tentang basis data. Ini akan saya lanjutkan, ya, untuk part 2 dan part yang lainnya. Dukung terus channel Adam Buana, berikan likes, komen yang positif, share sebanyak-banyaknya, dan subscribe, bunyikan loncengnya. Teng dong. If you think you can, yes you can.